Kisah Abu Nawas menjual matahari. Pada zaman dahulu di kota Baghdad, hiduplah seorang pria cerdik yang terkenal karena kecerdasannya. Dan jawabannya yang sulit ditebak, namanya adalah Abu Nawas. Abu Nawas sering membuat orang tertawa, tetapi di balik lucuannya selalu ada pelajaran berharga. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan pertemuan besar di istana. Banyak pejabat kerajaan, pedagang kaya, dan orang-orang penting hadir di sana. Saat itu Baghdad sedang ramai karena para pedagang berlomba mencari keuntungan besar. Ada yang menjual emas, kain mahal, kuda terbaik, bahkan batu permata dari negeri yang jauh. Raja lalu berkata sambil tersenyum, "Siapa di antara kalian yang paling pandai berdagang?" Para pedagang mulai membanggakan diri. "Aku bisa menjual apa saja. Aku pernah menjual barang mahal kepada orang miskin. Aku mampu menjual barang yang tak berguna menjadi sangat mahal." Semua orang saling menyombongkan kemampuan mereka. Raja tertawa mendengarnya. Namun tiba-tiba beliau melihat Abu Nawas yang sejak tadi diam sambil menyeruput minuman. Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kamu juga pandai berdagang?" Abu Nawas tersenyum santai. "Sedikit baginda." Raja lalu berkata, "Kalau begitu, apa barang paling aneh yang bisa kau jual?" Semua orang mulai memperhatikan. Abu Nawas mengusap jenggotnya lalu menjawab, "Saya bisa menjual matahari." Ruangan langsung hening. Beberapa orang tertawa. Hahaha, Abu Nawas mulai gila. Mana mungkin matahari dijual? Dia pasti bercanda. Namun Abu Nawas tetap tenang. Raja Harun ar-Rasyid justru tertarik. "Baiklah Abu Nawas, kalau kau memang bisa menjual matahari, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas membungkuk. "Tetapi baginda harus memberi saya waktu 7 hari. Raja menyetujuinya. Kabar tentang Abu Nawas yang ingin menjual matahari langsung menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang membicarakannya di pasar, di kedai kopi, bahkan di jalan-jalan. Abu Nawas benar-benar sudah gila. Apa mungkin matahari dijual? Jangan-jangan ada sihir. Namun Abu Nawas tidak peduli. Ia justru berjalan santai ke pasar sambil membawa sebuah cermin besar dan beberapa kain mengkilap. Hari pertama, Abu Nawas duduk di tengah pasar sambil berteriak, "Siapa mau membeli cahaya matahari?" Orang-orang tertawa. Seorang pedagang berkata, "Apa kau benar-benar menjual matahari?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, cahaya matahari bisa membuat rumah terang, tanaman tumbuh, dan tubuh hangat." Pedagang itu mengejek, "Kalau begitu tangkap saja mataharinya." Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mengangkat cermin besar ke arah matahari hingga pantulan sinarnya mengenai dinding toko pedagang itu. Toko yang tadinya gelap langsung menjadi terang. Abu Nawas berkata, "Lihat, aku sudah membawa cahaya matahari ke tokomu." Orang-orang mulai terdiam. Pedagang itu bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau ingin toko terang setiap pagi, kau bisa menyewa cermin ini." Pedagang itu akhirnya membayar beberapa keping uang. Semua orang terkejut. Dia benar-benar menghasilkan uang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi dengan lebih banyak cermin kecil. Ia menjualnya kepada orang-orang sambil berkata, "Dengan benda ini, kalian bisa memindahkan cahaya matahari ke rumah kalian." Anak-anak kecil mulai mengikuti Abu Nawas. Mereka kagum melihat pantulan cahaya menari-nari di tembok. Semakin lama, semakin banyak orang membeli cermin dari Abu Nawas. Namun para pejabat istana merasa iri. Mereka tidak suka melihat Abu Nawas dipuji. Salah satu pejabat berkata kepada raja, "Baginda, Abu Nawas hanya menipu rakyat." Raja menjawab, "Kalau begitu, buktikan." Pejabat itu lalu mendatangi Abu Nawas di pasar. Dengan sombong ia berkata, "Kau pembohong, kau tidak menjual matahari, hanya menjual cermin." Abu Nawas tersenyum tenang.
Kalau begitu, coba hidup tanpa cahaya matahari. Pejabat itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, cermin hanyalah alat yang saya jual adalah manfaat cahaya matahari. Orang-orang yang mendengar mulai mengangguk. Pejabat itu malu sendiri, namun ia belum menyerah. Ia berkata, kalau kau memang menjual matahari, bawalah matahari itu ke istana malam ini. Semua orang bersorak. Mereka pikir kali ini Abu Nawas pasti gagal, tetapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Malam harinya istana kerajaan dipenuhi banyak orang. Semua penasaran ingin melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Raja duduk di singgasananya sambil menunggu. Abu Nawas masuk membawa beberapa benda yang ditutupi kain. Pejabat sombong itu tertawa. Mana mataharimu? Abu Nawas membuka kain perlahan. Ternyata di bawahnya ada banyak lampu minyak dan cermin. Ia menyalakan lampu-lampu itu hingga cahayanya dipantulkan ke seluruh ruangan. Aula istana menjadi sangat terang. Abu Nawas berkata, inilah cahaya matahari yang saya simpan sejak siang. Semua orang terkejut. Pejabat itu berkata marah, itu hanya lampu. Abu Nawas menjawab, lampu mendapatkan api, api memberi cahaya, cahaya berasal dari ilmu manusia yang belajar dari matahari ciptaan Allah. Raja tersenyum kagum, namun Abu Nawas belum selesai. Ia meminta semua jendela istana ditutup. Ruangan menjadi gelap gulita. Orang-orang mulai kesulitan melihat. Lalu Abu Nawas menyalakan kembali lampu-lampunya. Ruangan terang lagi. Abu Nawas berkata, lihatlah betapa berharganya cahaya. Semua orang mulai memahami maksud Abu Nawas. Ia sebenarnya bukan menjual matahari sungguhan. Ia mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak biasa bisa menjadi sangat berharga jika digunakan dengan akal dan ilmu. Raja Harun ar-Rasyid tertawa puas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Raja lalu memberi Abu Nawas hadiah besar berupa emas dan pakaian mewah. Namun Abu Nawas berkata, baginda, izinkan saya memberikan hadiah itu kepada rakyat miskin. Raja semakin kagum. Keesokan harinya Abu Nawas membagikan sebagian hadiah kepada fakir miskin di Baghdad. Anak-anak kecil bersorak senang. Para pedagang mulai menghormati Abu Nawas. Bahkan pejabat yang iri tadi akhirnya meminta maaf. Abu Nawas hanya tersenyum. Orang pintar bukan yang paling kaya, tetapi yang mampu memberi manfaat. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menjual matahari menjadi cerita terkenal di seluruh Baghdad. Orang-orang tidak hanya tertawa mendengarnya, tetapi juga belajar bahwa kecerdikan lebih berharga daripada kesombongan. Ilmu bisa mengubah hal sederhana menjadi bernilai. Jangan meremehkan ide kecil, gunakan akal untuk kebaikan. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali berjualan sampai di Baghdad sambil tersenyum kecil, meninggalkan orang-orang yang masih kagum dengan kecerdasan.